Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Alhamdulillah. Bapak harap kita semua selalu dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas untuk segera memimpin doanya ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada ketua kelas, yaitu Haikal. Nah, hari ini kita langsung saja memulai pembelajaran ya. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak mau tanya dulu nih, apakah anak-anakku semua masih semangat? Tidak, Pak. Nah, karena kalian masih pagi sudah tidak semangat ini ya. Jadi Bapak sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin melakukan pemanasan dulu agar kita semua bisa semangat di pagi hari ini. Nah, mari kita mulai ya sama-sama semuanya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Terima kasih Bapak kepada anak-anakku semua. Nah, karena anak-anakku semua semangat, silakan kalian keluarkan buku-buku kalian dari dalam tas. Alat-alat tulis juga tolong segera dikeluarkan. Baik, Pak. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu mata pelajaran tematik tema 9, yaitu menjelajah angkasa luar. Kita akan mempelajari subtema 1 tentang keteraturan yang menakjubkan. Jadi yang kita pelajari ini adalah pembelajaran yang pertama. Oleh karena itu, setelah anak-anakku mendengarkan materi ini, Bapak harap anak-anakku dapat mengenal sistem tata surya. Nah, agar kalian mengetahui dan bisa memahami apa itu tata surya, mari kita sama-sama lihat dan simak video yang akan Bapak putar sebentar lagi. Kita nyanyi sama-sama ya. Baik, Pak. Bagaimana videonya anak-anak? Bagus tidak? Bagus, Pak Guru. Apakah anak-anakku bisa lebih mengerti tentang tata surya? Belum, Bapak. Nah, karena belum paham, kabarnya perhatikan kedua gambar berikut ini dengan seksama. Nah, ini Bapak akan tampilkan di layar ya. Tapi sebelum Bapak lanjut itu, Bapak mau tanya nih. Kalian lihat kan di sana ada dua gambar. Ini ada gambar di mana keadaan siang dan malam. Nah, apakah yang membedakan keduanya? Mataharinya nggak ada, Bapak. Bulannya juga nggak ada. Nah, kemudian benda langit apa sajakah yang pernah kita lihat-lihat? Bintang, bulan, matahari. Ya, betul. Pintar kalian semua, hebat. Nah, Bapak tanya lagi sekali nih. Apakah kita pernah melihatnya secara langsung? Belum, Bapak. Oke, karena belum, mari kita sama-sama pelajarin apa itu tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Nah,
selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Nah, agar kalian memahaminya, mari kita lihat lebih dekat dengan sistem tata surya kita. Nah, jadi di sini adalah Bapak sudah memperlihatkan kepada kalian bahwa sistem tata surya kita memiliki 8 planet, yakni dimulai dengan yang paling kiri, yang paling besar itu adalah matahari, kemudian yang paling kecil setelah matahari adalah Merkurius, kemudian ada Venus, kemudian yang planet ketiga adalah bumi, yang keempat adalah Mars, yang kelima adalah Jupiter, yang keenam adalah Saturnus, planet yang ketujuh adalah Uranus, dan planet yang paling ujung kanan atau paling jauh gitu ya adalah planet Saturnus. Nah, setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar yang berbentuk elips. Nah, jadi Bapak maksud elips itu adalah garis lengkung, dia tuh melengkung gitu ya, yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Nah, planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Nah, peristiwa berputarnya planet pada porosnya itu disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa terjadinya siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada di sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Nah, rotasi bumi inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan siang dan malam. Nah, Bapak mau tanya nih, tahukah kalian apa yang kita rasakan di bumi dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari? Nggak tahu, Pak. Baik, kalau gitu kita simpan dulu pertanyaannya. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan agar kalian mengetahui apa yang kita semua rasakan di bumi ketika terjadinya revolusi bumi terhadap matahari. Nah, jadi yang kita rasakan ketika planet bumi sedang mengelilingi matahari adalah yang pertama, terjadinya perbedaan lama siang dan malam di beberapa wilayah di bagian utara dan beberapa wilayah di bagian selatan. Jadi di beberapa belahan bumi gitu ya. Nah, itu lamanya waktu di utara dengan di bagian selatan itu waktu siang dan malamnya tuh berbeda, terutama di setiap negara. Nah, kemudian yang kedua ialah pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara dan terjadinya pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan. Yang disebut juga sebagai gerak semu tahunan matahari. Nah, disebut gerak semu tahunan matahari karena sebenarnya matahari itu tidak bergerak. Gerak itu terjadi akibat revolusi bumi dengan sumber rotasi bumi yang miring. Kemudian yang ketiga, belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim. 4 musim itu adalah musim semi, musim panas, yang kemudian yang ketiga musim gugur, dan yang terakhir yang keempat adalah musim dingin. Nah, selanjutnya yang keempat ialah perubahan kenampakan rasi bintang. Nah, tahukah anak-anakku semua apakah rasi bintang itu? Tidak tahu, Pak. Apa itu, Pak? Nah, jadi rasi bintang adalah susunan bintang-bintang yang tampak dari bumi membentuk pola-pola tertentu. Bintang-bintang yang membentuk sebuah rasi sebenarnya tidak berada pada lokasi yang berdekatan. Karena letak bintang-bintang itu sangat jauh, maka ketika dia mati dari bumi seolah-olah tampak berdekatan.
Nah, akibat adanya revolusi bumi ini, bintang-bintang yang nampak dari bumi selalu berubah. Kemudian yang kelima adalah kalender Masehi. Nah, jadi Bapak mau tanya nih, dalam 1 tahun itu ada berapa hari? Siapa yang tahu? 365 hari. Ya, betul. Mari tepuk tangan pada Ica. Yeay. Nah, jadi hitungan kalender Masehi berdasarkan pada kala revolusi bumi. Nah, di mana 1 tahun sama dengan 365 1/4 hari. Kalender Masehi yang mula-mula digunakan adalah kalender yang disebut juga sebagai kalender Julius Caesar atau kalender Julian. Nah, jadi mungkin baik hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apakah anak-anakku ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Mungkin ada penyampaian materi dari pelajaran yang Bapak sampaikan masih ada yang kurang atau masih ada yang belum paham? Pak. Ya. Baik, karena ya udah kalau begitu, karena sekarang waktu Bapak mengajar di kelas ini sudah habis, Bapak cukupkan pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Sekarang